Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat bergerak cepat dalam menjalankan titah Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra soal pergantian Ketua Dewan dan Ketua Fraksi. Berbekal surat keputusan dari DPP, dalam 2 hari berturut-turut mereka berkirim surat kepada Ketua dan Pimpinan Dewan melalui Sekretaris Dewan. Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Darisman menyebutkan, 2 surat itu dikirimkan pada 15 Desember dan 16 Desember 2021. Surat pertama perihal pergantian Ketua Dewan dan Ketua Fraksi Gerindra periode 2019-2024 yang ditandatangani Cecep Ruhimat selaku Ketua Fraksi dan Sekretaris Denny Daelani. Dalam surat pertama itu dijelaskan posisi Asep Sopari Al-Ayubi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya harus diganti oleh Cecep Ruhimat yang sebelumnya menjabat Ketua Fraksi. Adapun Ketua Fraksi diisi oleh Denny Daelani yang semula bertugas sebagai Sekretaris Fraksi. Sementara surat kedua terkait permintaan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk menindaklanjuti surat pertama melalui rapat Badan Musyawarah. Tanggal rapatnya pun sudah dicantumkan, yakni 17 Desember 2021 atau sehari setelah mengirimkan surat kedua. Dan informasi berkaitan mekanisme surat menyurat yang masuk ke Sekwan, bentuk suratnya seperti apa, dari mana asalnya, yang jelas barangkali ketika surat masuk ke Sekwan, kita bisa memproses itu setelah ada disposisi dari ketua maupun pimpinan DPRD. Karena surat itu ditujukan, umumnya ditujukan ke ketua atau pimpinan DPRD. Jarang yang langsung ditujukan kepada Sekwan. Belakangan, surat keputusan DPP Partai Gerindra itu dipastikan palsu. Ketua DPP Partai Gerindra yang juga Sekretaris Badan Pengawas dan Disiplin Partai, Mulyadi, menegaskan DPP Partai Gerindra tidak pernah membuat surat keputusan bernomor 11/0698-KPTS-DPP Gerindra-2020 itu. Menurutnya, untuk mengeluarkan surat penting seperti SK pergantian Ketua Dewan, mekanisme pengiriman suratnya tidak serampangan. Ada tahapan-tahapan yang mesti dilalui. Bila ada usulan dari DPD terkait penyelenggaraan alat kelengkapan Dewan, misalnya alur komunikasinya dari DPD masuk ke DPP untuk dipelajari dan diambil keputusan. Jika DPP sudah mengambil keputusan, selanjutnya DPD akan diundang untuk meneruskannya ke DPC. Terkait surat dari fraksi Gerindra bila dipelajari dengan seksama, ada yang salah dalam surat kedua yang ditandatangani Cecep Ruhimat dan Denny Daelani itu. Kesalahan itu diantaranya soal pencantuman nomor surat. Dalam paragraf kedua surat itu ditulis 016-12-F-Gerindra-2021 tanggal 15 Desember 2021. Padahal surat bertanggal 15 Desember itu nomornya 015-12-F-Gerindra-2021 perihal pergantian pimpinan Ketua DPRD dan Ketua Fraksi. Sedangkan nomor 016-12-F-Gerindra-2021 dibuat tanggal 16 Desember 2021 terkait permintaan kepada pimpinan DPRD untuk menggelar rapat Badan Musyawarah pada tanggal 17 Desember 2021. Dikonfirmasi via telepon, Cecep Ruhimat dan Denny Daelani tidak memberikan respon. Akademikus yang juga pengamat politik, Dr. Basuki Rahmat, menyayangkan cara bernegara sebagian politikus yang menghalalkan segala cara dalam mencapai tujuan. Menurutnya, pergantian antar waktu anggota atau pimpinan DPRD adalah hal yang biasa terjadi di legislatif. Namun, bila hal itu dilakukan dengan cara yang salah, prinsip-prinsip demokrasi akan tercederai dan kepercayaan masyarakat kepada legislator akan semakin turun. Ya, kalau soal palsu memalsukan itu kan saya kira norma kita juga mengatur gitu ya. Gitu. Pokoknya sih saya berpandangan kalau yang palsu-palsu itu kan kurang bagus lah gitu ya. Gitu. Kulit palsu ini palsu-palsu itu kurang bagus lah gitu ya. Apalagi untuk dalam praktek bernegara gitu ya. Masa harus menggunakan hal-hal yang palsu gitu. Dan kalau memang ada tarikan kepentingan, apa mesti dengan memalsukan gitu ya.
Saya kira memang ini dalam konteks budaya kita saja, norma yang umum yang kita anut ya tentu saja tidak baik gitu ya. Ini kan tidak terlepas dari proses pendidikan politik gitu ya. Nah, salah satu fungsi partai politik itu adalah melakukan pendidikan politik kepada warga, kepada masyarakat gitu. Nah, tentu saja sebaiknya masyarakat memperoleh sajian sosialisasi politik yang bagus gitu ya, yang ya dicontohin lah gitu ya. Itu saja sih tuntutan kita sebagai warga terhadap partai politik gitu ya, agar mereka mampu menjalankan fungsinya dengan baik gitu ya.